si Elia. Makanya dia lari ke gunung Horeb. Dan dia sudah depresi atas apa yang terjadi di tengah-tengah umat Israel, dan atas tindakan masyarakat yang selalu mengintimidasi dan mengejar dia yang membunuh Elia sebagai Tuhan. Namun Tuhan tidak membiarkan Elia berlarut-larut dalam kesedihan dan penderitaannya. Elia Tuhan memanggil menyadarkan Elia melalui ayat 15, pergilah dan kembalilah ke jalanmu. Ayat 15, firman Tuhan berkata kepadanya, pergilah dan kembalilah pada jalanmu kepada Gunung Namsi. Kembali, jangan menyendiri saja, jangan sembunyi saja. Kembali, lakukan tugasmu. Urangi diri saya, menjadi raja atas alam. Urangi dijiku menjadi raja atas Israel, dan cari yang tinggi, yaitu Elisa sebagai nabi untuk menggantikan kita. Dan memang masa-masa menjadi raja, Yehu menjadi raja atas Israel pada saat Elisa menjadi nabi. Itu ada di 2 Raja-Raja 8 dan 2 Raja-Raja 9-15. Nah, sekarang persoalannya adalah mungkin kita menghadapi persoalan yang sama, walaupun tidak berbeda, yang dihadapi Elia dengan yang kita hadapi sekarang. Kita merasa depresi atas situasi kondisi kita. Kita sebenarnya sangat sakit penyakit yang kita alami. Kita mungkin kecewa sama Tuhan. Bagaimana itu? Saya terus berdoa, tapi engkau tak kunjung menjawab. Saya terus menantikan harapan dan cita-citaku, namun tak kunjung sampai. Ya kan? Bisa jadi kita sama seperti Elia yang kecewa sama Tuhan, sehingga kita menghindar jauh dari Tuhan. Karena bisa seperti itu. Karena kita fokus kepada masalah kita. Kita fokus kepada diri kita. Tapi berbaliklah. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan pada pergumulan, bukan fokus kepada dirimu. Fokuskan dirimu kepada Tuhan, bahwa Tuhan lebih besar dari pergumulan dan masalah. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan pada orang yang selalu berharap dan berharap. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 19 sampai 21. Itu Elisa dipanggil oleh Tuhan melalui Elia. Pada saat yang membaca 12 pasang lembu untuk membaca pada Elisa. Elisa dipanggil saat dia bekerja. Artinya apa? Bahwa Tuhan hanya mau memanggil orang yang rajin bekerja untuk menjadi yang lain. Si Musa juga dipanggil Tuhan ketika ia mengembalakan Nabi domba. Itu si Daud sudah dipanggil ketika Nabi Samuel datang ke rumah Israel. Samuel berkata, apakah hanya ini semua? Tidak ada Samuel yang sedang mengembalakan kami domba. Siapa ini? Si Daud dipanggil pada
mau memakai orang yang malas berpuasa. Makanya orang yang malas dan Tuhan belajarlah dari ciptaan yang terendah yang diciptakan oleh Tuhan. Hai malas, belajar dari semua. Ya. Hai orang yang khawatir, belajar dari burung. Jadi kamu di mana orang-orang kita sudah mempunyai justru oleh yang diberikan. Nah, kepada orang yang kamu berterima kasih, yang berubah akan Tuhannya, belajar dari kita. Baikkan pada orang-orang yang seperti itu, belajar dari ciptaan yang paling mudah. Jadi sebenarnya menghina Tuhan bukan pada saat Anda menghina Tuhan, menghina Tuhan bukan hanya pada saat Anda menginjak-injak kitab sucinya. Menghina Tuhan bukan hanya pada saat Anda menghina nabi-nabinya atau hamba-hamba. Anda menghina Tuhan ketika Anda khawatir aku mau makan apa itu, seolah-olah Anda seperti tidak Tuhan. Ya, jadi itu Anda menghina Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Dia lakukan kepada kita. Terkadang kita berdoa hari ini, Tuhan jawab hari ini. Kita berdoa hari ini, mungkin Tuhan tidak tahu lagi Tuhan menjawab. Kita berdoa minta, tapi Tuhan beri. Karena beri adalah yang terbaik untuk kita.